perkenalkan nama saya Ingrid Elizabeth Sitorus, kelas 4D SD swasta Sultan Agung. Saya akan menceritakan tentang asal mula Danau Toba. Danau Toba. Kisah tentang legenda Danau Toba ini bermula dari seorang pemuda yatim piatu bernama Toba. Ia merupakan seorang petani. Terkadang ia juga sering memancing ikan di sungai dekat rumahnya untuk dijual ke pasar. Pada suatu hari, saat Toba memancing ikan, tidak lama kemudian mata kail alat pancingnya dimakan ikan. Toba menariknya. Dan benar saja, Toba mendapatkan ikan mas berukuran besar. Toba pun membawanya pulang ke rumah. Saat Toba melihatnya kembali, tidak ada ikan mas yang ia pancing tadi. Toba merasa kecewa dan ingin menenangkan diri di kamarnya. Pada saat ia berada di dalam kamarnya, Toba terkejut karena melihat perempuan cantik sedang berdiri di dalam kamarnya. Toba pun berkata, "Hah? Siapa engkau? Mengapa engkau berada di dalam kamarku?" kata Toba. Lalu sahut perempuan cantik itu, "Aku adalah ikan yang engkau tangkap tadi. Aku mendapatkan kutukan dari dewa. Aku akan berubah menjadi apa saja ketika ada orang yang menyentuhku. Tolong Tuhan, berikan aku tempat tinggal," kata perempuan cantik itu. Toba yang masih kebingungan menerima permintaan perempuan cantik itu, dan mereka pun saling berkenalan. Toba pun jatuh cinta kepada perempuan cantik itu, dan Toba pun menikahinya. Hari-hari dilalui mereka dengan bahagia. Pada suatu saat, istri Toba pun hamil. Istri Toba mengajukan satu persyaratan. Persyaratan tersebut adalah jika nanti mereka sudah mempunyai anak, Toba tidak boleh menyebutkan anaknya dengan sebutan anak ikan. Semarah apapun Toba kepada sang anak, Toba tidak boleh menyebutkan asal-usul ibunya. Toba menyetujui persyaratan tersebut. Lalu, pada suatu saat, ternyata istri Toba melahirkan anak laki-laki. Toba mendengarnya langsung memberikan nama kepada sang anak. Ia memberikan nama pada sang anak yaitu Samosir. Samosir tumbuh sehat. Hanya saja Samosir sedikit pemalas. Bahkan ketika ibunya suruh membawa bekal ke ladang ayahnya, ia seringkali menolaknya. Dan pada suatu saat ibunya memaksa Samosir untuk membawakan bekal kepada ayahnya di ladang. Awalnya Samosir menolaknya, ibunya terus merayunya. Akhirnya Samosir pun mau, walaupun dengan wajah malas. Ia pergi, namun tidak sampai di situ. Ia berhenti sejenak untuk memakan bekal ayahnya. Padahal kan itu untuk ayahnya. Ia tidak menghabiskan semuanya. Ia menyisakan sedikit untuk ayahnya. Ia pun pergi ke ladang. Lalu Toba yang sudah bekerja dari pagi merasa lapar dan cepat-cepat membuka bekalnya. Toba terkejut melihat bekalnya sisa sedikit. Lalu Toba berkata kepada Samosir, "Samosir, mengapa bekal ayah tinggal sedikit? Apakah engkau memakannya?" kata Toba. Lalu Samosir menjawab dan menjelaskan kepada ayahnya. Kata Samosir, "Ayah, tadi saat di perjalanan Samosir lapar. Lalu Samosir memakan bekal ayah. Samosir kan tidak menghabiskan semuanya. Samosir menyisakan sedikit untuk ayah. Itu kan cukup untuk dimakan ayah." Kata Samosir. Toba yang sudah bekerja dari pagi dan merasa lapar sangat marah mendengar perkataan Samosir. Toba berkata, "Dasar kau anak ikan!
Lalu Samosir yang mendengarnya merasa sakit hati dan berlari menuju ibunya. Samosir bertanya kepada ibunya, "Bu, apa benarkah aku anak ikan?" Samosir berkata, istri Toba yang mendengarnya merasa cemas dan sedih karena suaminya telah melanggar janjinya. Lalu kata istri Toba, "Nak, perkataan ayah tadi jangan kau masukkan ke dalam hati ya. Pergi cepat ke atas bukit yang tinggi." Lalu Samosir pun pergi sekencang-kencangnya. Lalu tanah yang diinjak oleh Toba berubah menjadi sebuah danau. Membentuk sebuah danau. Lalu Toba pun terkejut dan Toba hanyut di situ. Lalu itulah yang diberi nama Danau Toba dan pulau-pulau kecil yang berada di tengahnya. Di situ pula dipercayai Toba dan ibunya menghilang. Pulau itu diberi nama Pulau Samosir dan danau besar yang berada di sekelilingnya diberi nama Danau Toba. Di pulau itu pula dipercayai hidup seorang ikan jelmaan istri Toba. Terima kasih.